Semakin lama seiring dengan makin aktifnya produksi konten, maka kita nih di Pichel Media Group butuh penyimpanan yang lebih lega. Dan juga memang bisa mudah dibawa kemana-mana. Dan akhirnya kita putuskan untuk beli sebuah hard disk portable dari Seagate yang punya kapasitas gede, terutama buat dibawa kemana-mana. Tapi, apakah produk ini layak buat teman-teman beli? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah hard disk portable dari Seagate, yaitu Seagate One Touch Backup Drive dengan kapasitas 5 TB. Buat beberapa orang mungkin 5 TB itu gede banget, tapi buat kita para production house di bawah naungan dari Pichel Media Group apalagi ya, 5 TB itu hanya dalam waktu sebentar udah bisa penuh. Bayangin aja, server hampir 60 TB itu tuh udah penuh nih saat ini. Oleh karena itu kita akan coba lihat sama-sama apakah hard disk portable ini layak dipertimbangkan atau malahan skip aja. Kita akan coba lihat sama-sama, jadi stay tune ya. Pertama dari sisi kotak, nggak ada yang terlalu spesial di sini. Kotaknya hadir dengan tampilan berwarna putih dan juga oranye. Namun yang menjadi pembeda adalah di sisi kiri atasnya, ini didominasi oleh motif dan warna yang sesuai dengan warna hard disknya nanti. Contohnya karena ini kita pakai yang warna hitam, maka di dalamnya tuh nanti pasti hard disknya berwarna hitam. Dan berlaku juga buat warna-warna yang lain. Dan di bagian depan, kita bisa lihat nanti ada logo Seagate, tulisan One Touch, beberapa informasi terkait produk, penampakan produk, serta kapasitas hard disk di sisi kanan atas. Sementara di sisi kiri, kanan, dan belakang, palingan ada informasi terkait dengan penggunaan produk ini, beserta dengan informasi-informasi lain dalam berbagai bahasa, yang menurut Pichel agak kurang penting lah. Jadi kita skip aja langsung ke isi paket penjualannya. Nah, untuk produk yang Pichel beli ini tuh nanti dia sudah ada bundling dengan hard disk case-nya yang dari Seagate juga. Ini sebenarnya nggak wajib ada, dan tergantung dari sellernya. Jadi pastiin dulu waktu beli sama sellernya, apakah masih ada stoknya atau enggak. Namun nanti di dalam paket penjualannya, ini yang pasti ya, ini tuh tergolong straightforward banget. Dimana hanya akan kelihatan hard disk-nya yang dibalut oleh mika plastik bening untuk mencegah benturan, dan nggak lupa juga tetap dengan plastik untuk melindungi hard disk-nya dari lecet. Lebih lanjut nanti kita akan menemukan kabel USB Type-A kepada micro USB 3.0 sepanjang 40 cm, dan juga ada beberapa manual serta keterangan terutama terkait dengan fitur password di hard disk portable ini. Pichel akan lebih lanjut bahas soal fitur password ini, tapi tungguin ya, nanti. Nah, di bagian desain sebenarnya nggak ada yang terlalu menarik di sini. Ya iyalah, kita mau expect apa sih dari sebuah hard disk eksternal ya kan? RGB. Iya. Dimana ini didominasi oleh warna hitam dengan beberapa tekstur yang berbeda. Paling atas ada motif seperti brush metal, sedangkan selain bagian atas tadi hanya ada motif kasar berwarna abu-abu gelap. Oh ya, ini semua materialnya dalam bahan plastik ya. Dan oleh karena di dalam plastik, maka tidak didesain buat menahan guncangan ataupun benturan yang keras. Jadi pastiin pegang hati-hati sama seperti jaga perasaan dia dengan hati-hati agar jangan sampai terbentur dengan konflik perasaan. Ini ngomongin apa sih? Nanti di bagian atasnya nggak lupa juga ada sebuah logo Seagate berwarna silver serta lampu LED berwarna putih di sisi sebaliknya. Lampu LED ini nanti hanya menandakan aktif atau tidaknya hard disk-nya, bukan LED berdasarkan aktivitas transfer data. Jadi agak sangat disayangkan. Dan palingan yang perlu kita perhatiin juga sebenarnya adalah port micro USB 3.0 sebagai satu-satunya jalur untuk data masuk dan juga keluar dari hard disk ini. Agak disayangkan ya, ini masih pakai metode koneksi seperti ini. Ekspektasi kita kan udah harusnya USB Type-C lah ya kan. Ini, come on bro, ini 2023, ayolah, masa masih micro USB begini? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, karena ngebahas hard disk, maka mau nggak mau kita harus bahas apa aja jeroan dari hard disk portable ini. Yang pertama, untuk internalnya, itu tuh ada hard disk dari Seagate juga dengan kode ST5000LM03 dan juga ada dash 2AN170. Kalau kita coba search di Google, ini tuh adalah model dari Seagate Barracuda dengan profil ketinggian sebesar 15 mm. Ini yang membuat hard disk eksternal ini tuh cukup tebal ya. Dan hard disk ini sih masih menggunakan interface SATA 3.0 yang dikombinasikan dengan spindle speed hingga 5400 RPM. Sehingga bisa menghasilkan transfer rate hingga 6 gigabit per second, ini efektif dari SATA 3, ataupun secara real sekitar up to 140 MB per second. Tapi
Tenang dulu Ferguso, kita nggak bisa menerima angka itu bulat-bulat. Dan kita coba tes menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark buat lihat gimana performa hard disk portable ini. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 118 MB per second untuk membaca data, dan 117 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 0,46 MB per second untuk membaca data, dan 4,7 MB per second untuk menulis data. Nah, dari sini memang bisa kelihatan ya, bahwa untuk data besar, dia bisa menghasilkan transfer data yang konstan di atas 100 MB per detik. Tapi ketika dikasih transfer data kecil-kecil, maka kemampuannya tuh langsung menurun drastis, bahkan hingga ke level 4 MB saja per detik untuk menulis data. Performa barusan kalau ditranslate jadi real life performance, maka sebenarnya nih hard disk tuh masih mampu tuh buat ngejalanin sampai 7 video 4K secara bersamaan. Kalau misalnya pixel tambah jadi 8, maka video ke-8 tuh udah nggak cukup lagi buat dapetin bandwidth yang cukup, sehingga langsung patah-patah ngeplaynya. Dan secara pemakaian nanti, hard disk ini tuh memiliki free space efektif sebesar 4,54 TB, dan juga sudah terformat sebagai exFAT, agar bisa diakses langsung untuk Windows, dan juga untuk Macintosh. Dengan kapasitas begini, maka kita bisa jadi nih buat backup library, contohnya kayak library Steam, ataupun library game-game lain yang bisa kita beli, tapi nggak ada waktu buat mainin. Ayo, siapa yang begitu juga? Ngaku, berani beli Steam tapi tidak bisa mainin karena tidak ada waktu. Nggak cuma ngetes performanya aja, tapi kita juga tes gimana temperatur dari hard disk ini baik saat pemakaian ataupun saat standby. Dan untuk pengetesan ini, kita taruh hard disknya dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Dan hasilnya waktu kondisi normal aja, di mana kita nggak ada aktivitas untuk data masuk ataupun keluar, maka hard disk ini berada di suhu rata-rata 29 derajat, dengan titik terpanas 30,8 derajat, dan titik terendah 23,3 derajat Celcius. Sementara untuk kondisi kita jalankan 7 video 4K secara langsung bersamaan, dan juga dalam durasi 30 menit, maka hard disk ini berada di suhu rata-rata 32,1 derajat Celcius, dengan titik terpanas 35,0 dan titik terendah 24,4 derajat Celcius. Kalau ditanya panasnya di sini masih oke, karena ada tuh memang yang berasa panas banget hard disk eksternal Pichel yang beberapa gitu ya, bahkan sampai casing luarnya tuh pun Pichel nggak berani pegang. Dan yang Pichel lihat, delta antara rata-rata normal dan juga pemakaian intensif sekitar hanya 3 derajat saja. Jadi nggak terlalu signifikan lah. Walaupun begitu, sebisa mungkin hard disknya jangan ditaruh di dalam case ataupun cover gitu saat penggunaan, biar nggak kepanasan. Nah, di balik dari performa hard disk tadi, sebenarnya yang menarik tuh ada aplikasi pendukung untuk hard disk ini. Kita tinggal jalanin aja yang namanya Start Here, baik untuk Mac ataupun untuk Windows. Dengan aplikasi ini, nanti kita bisa download aplikasi lagi yang namanya Toolkit, di mana secara dasar ada 4 fitur yang ditawarkan oleh Toolkit ini. Pertama yaitu Seagate Secure, di mana ini untuk memproteksi hard disk dengan password. Kita bisa lakukan dengan meregister secure code yang ada di kertas manual yang ada dalam paket penjualan tadi. Pasti ini kodenya disimpan baik-baik ya. Kalau bisa difoto, disimpan, masukin cloud gitu. Kita save dengan baik-baik. Karena di sini juga ada reset code kalau sewaktu-waktu kita lupakan password di hard disk ini. Nanti kalau sudah tersetting dengan baik, bisa kita lakukan banyak pengaturan seperti atur trusted computer, pengaturan password, manage multi-user, hingga crypto erase dan juga factory reset. Benar-benar fitur yang bisa bantu keamanan lebih baik sini. Lanjut lagi untuk fitur kedua dan fitur ketiga, yaitu backup dan restore. Ini seperti fitur pada umumnya lah. Kita bisa pilih aneka jenis file yang mau kita backup, ataupun folder spesifik yang bisa kita pilih untuk kita backup. Dan kalau restore pun ya simple aja, tinggal pilih dari file backup yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi nggak ada yang terlalu menarik sih di sini. Jadi nggak usah dibahas terlalu panjang. Dan fitur terakhir, ini yang menarik, yaitu fitur mirroring. Dimana ini bagus banget buat kita yang memang kerja di banyak komputer, tapi mau memastikan file yang ada di folder kita pilih itu tetap tersinkronisasi lah. Terlepas perubahan yang kita lakukan, mau di hard disk langsung, ataupun di folder target komputer kita. Jadi ini seru. Kita nggak perlu lupa lagi tuh, copy ulang kalau ada perubahan yang kita lakukan. Cocok buat kita kaum mageran ataupun kaum pikunan, kayak Pichel. Nice. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, hard disk Seagate One Touch Backup Drive 5 TB ini merupakan alternatif menarik buat kita yang butuh penyimpanan ekstra untuk file-file kita. Dengan kapasitas yang lega menjadikan opsi menarik sih, terutama buat Pichel secara pribadi.
Cuma ya begitu, dengan speed segini, kita harus maklum dengan pemakaian yang terbatas. Transfer data besar jelas butuh waktu dan bahkan dalam kasus Pichel jadi emosi sendiri kalau kita edit video 4K dengan konten yang kita langsung taruh di harddisk ini. Jadi ujung-ujungnya memang ini ditujukan buat penyimpanan doang dan nggak bisa dipakai buat transfer data yang back and forth secara cepat. Nggak bisa dipungkiri juga, memang kemampuan seperti proteksi dan mirroring serta backup menjadikan tambahan fitur yang sebenarnya menarik. Tapi ujung-ujungnya ya buat backup file biasa doang. Nah, harddisk ini sendiri nanti dibanderol dengan harga 2 juta kurang. Bisa kurang 10.000, kurang 20.000, kurang 50.000, tergantung sellernya. Sebenarnya nggak perlu rogoh kocek dalam-dalam, terutama buat penyimpanan segini besar. Tahu kan, kalau misalnya kita search saat ini SSD 4 TB itu tuh udah bisa 2 kali lebih harganya dibandingin yang harddisk ini lah. Bisa kayak 4 juta, 5 juta gitu. Dan nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa lihat di description yang Pichel tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan kunjungi juga beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol dan juga game retro, PMG Fams seperti yang di belakang ini, yaitu bahas vlog aktivitas Pichel dan juga keluarga, serta Pichel Toys Time, channel baru yang bahas soal mainan. Walaupun channelnya masih belum banyak videonya. Tapi jangan lupa pada di-subscribe ya guys. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ini dia si Jale. One Touch. Pastikan Anda beli. Kalau kita tidak punya banyak uang. Kenapa kita beli ini? Karena kita tidak punya banyak uang. Kalau punya banyak uang, pasti beli SSD, bos.